Setiap manusia ini hadirin pasti ingin bahagia. Setiap manusia, mau orang kota, orang desa, orang Indonesia, orang luar negeri, orang pandai, tidak pandai, orang bersekolah atau enggak bersekolah, pasti ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Tetapi kadang-kadang manusia ini keliru untuk mendapatkan kebahagiaan. Mereka rata-rata berpandangan bahwasan kebahagiaan itu ada pada harta, kebahagiaan itu ada pada pangkat dan jabatan, kebahagiaan itu ada pada rumah yang besar, harta yang luas, seperti itu. Bukan. Kebahagiaan itu ada di dalam agama. Taat pada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah, hidup itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah kebahagiaan yang hakiki, Pak. Hidup nyaman, tenang, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri terhadap orang yang diberi kelebihan harta. Itulah yang bahagia, Pak. Orang-orang diberi harta itu bukan orang bahagia, itu orang sukses. Jadi sukses dengan bahagia ini dua kata yang berbeda, Pak. Sukses ada nilai materi, bahagia tidak ada nilai materi. Contoh, sekarang Bapak pergi ke Jepang, pasti orang-orang katakan atau salaman, semoga sukses di Jepang. Ya. Artinya apa? Artinya ada nilai materi, karena datang ke Jepang untuk cari duit. Nah, tapi nggak ada orang hari ini nikah, anak Bapak nikah ya, dengan mantunya yang perempuan menikah, semoga sukses nikahnya ya, nggak ada. Yang ada semoga keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Jadi artinya apa? Di situ tidak ada nilai materi. Jadi ini dua kata yang berbeda, Pak. Sukses dengan bahagia ini dua kata yang berbeda. Sukses itu ada nilai materi, bahagia tidak ada nilai materi. Jadi bahagia itu hidup seolah-olah nyaman, tenang, damai, seolah-olah tidak banyak masalah, Pak, seperti itu. Tapi orang sukses belum tentu hidupnya nyaman, Pak. Kelihatan mobilnya bagus, mewah, jabatannya tinggi, tapi bisa jadi hutangnya banyak. Nah, bisa jadi hutangnya banyak, pikirannya pun juga banyak, seperti mumet ya. Pakaiannya dasi terus kemana-mana, kesana sini meeting aja kerjanya. Tapi sebenarnya untuk mengurusi hutang, nah seperti itu. Jadi kita jangan tertipu. Karena hidup ini memang kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh prasangka. Kata rakyat enaknya jadi pejabat, jadi ini, jadi itu, jadi gubernur, jadi menteri, enak aja. Duitnya banyak, disanjung-sanjung orang. Begitu dia ikut pemilihan, dia jadi pejabat, ternyata di demo, pusing dia. Pusing dia, demo terus, dikritik terus, wah, dicaci maki, dihina terus, pusing ternyata. Enakan jadi rakyat kata pejabat, nggak ada yang demo kalian mah, katanya seperti itu. Atau orang kampung enak tinggal di kota, semua serba digital. Masuk mall tinggal pakai kartu, masuk hotel tinggal pakai kartu, semua serba enak gitu. Begitu dia ke kota bingung dia, gimana pakainya nih kartu ini nih. Karena semua serba digital, dia pergi ke Jepang, ke Singapura, gimana nih mau masuk lift bingung dia. Nah, susah. Atau orang kota justru enak tinggal di kampung, nyaman, udara bersih katanya. Begitu sampai di kampung bingung, kekeringan, nggak ada air, susah dia. Seperti itu. Kemudian juga serba nggak lengkap dan sebagainya. Jadi kehidupan itu seperti itu, penuh prasangka. Maka bagaimana caranya? Ya syukuri saja. Hidup ini kita diciptakan oleh Allah tinggal misalkan di kota, ya udah kita syukuri. Diciptakan oleh Allah sebagai orang Indonesia tinggal di kampung, syukuri. Diciptakan oleh Allah tinggal misalkan di negeri Jepang, di negeri Arab, ya syukuri saja. Nah, ini tanda istilahnya orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yaitu kita benarkan dengan ucapkan dengan alhamdulillah, benarkan dengan hati, tunjukkan dengan amal. Amal itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, yang paling patut kita syukuri ini adalah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Kata ulama, satu orang beriman ini bapak-bapak hadirin yang mulia, lebih mulia daripada seluruh raja kafir yang ada di dunia ini. Jadi satu orang mukmin ini lebih mulia dari seluruh raja-raja kafir yang ada di dunia ini plus harta bendanya. Jadi walaupun kita bukan raja,
kita enggak sekolahnya tinggi, tapi kita ada la ilaha illallah, ini lebih mulia di sisi Allah, Pak. Lebih mulia di sisi Allah daripada raja-raja kafir. Walaupun dia raja, memiliki harta satu dunia, bahkan ditambah lagi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tapi dia tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka kalau dia mati nanti jangankan surga, baunya aja nggak dapat cium. Baunya surga itu jauh, Pak. Seperti orang bakar sampah di sini, baunya bisa sampai di jalan raya, seperti itu. Tapi orang mukmin nih, walaupun dia nggak punya harta benda, bukan seorang raja, dia mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, Masya Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Surganya 10 kali lipat dunia, Pak. Dijadikan raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan raja yang langgeng kalau di surga, Pak. Kalau di dunia ini raja yang diobok-obok, bisa jadi oleh negara lain atau dari anaknya nanti diperebutin seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara iman, perkara la ilaha illallah. Inilah yang perlu kita usahakan, kita bina supaya terus tumbuh subur dalam hati kita, dan kita didik istri anak kita dengan iman yang kuat supaya dia tidak bisa bertukar-tukar imannya. Jangan sampai ditukar dengan indomie, dengan beras, dengan angpau, dengan amplop. Juga jangan ikut-ikutan dengan ibadah mereka, Pak. Biarin aja. Mereka lakukan dinukum. Agamamu, agamaku. Gitu. Untuk urusan akidah kita masing-masing, tapi urusan yang lain boleh kita bantu, gitu ya. Tapi untuk urusan agama masing-masing, jangan. Oh, kamu nggak toleran berarti. Bukan nggak toleran, ini toleran. Ini toleran ajaran agama seperti ini toleran ya, agama kamu ya agama kamu, agama aku ya agama aku. Ini toleran namanya. Masing-masing apa? Bukan urusan akidah. Jangan sampai dicampur aduk. Nah, ini harus kita beritahu sama saudara muslim kita yang lain, anak-anak muda yang nggak ngerti agama. Kita beritahu jangan ikut-ikutan kamu, kan seperti itu. Karena ada hadis bantas sahabat biqaumin fahuwa minhum, nanti kalau siapa ikut-ikutan seperti mereka nanti akan digolongkan dengan mereka, hadirin. Nauzubillah minzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, utus Rasul ke dunia ini adalah sebagai pembeda, memberi kabar yang baik, basirah wa nazirah, memberi kabar yang baik dan juga memberi peringatan. Memberi kabar yang baik bahwasanya orang beriman ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman dia benar, yakin dia benar, maka makhluk-makhluk ini akan ditundukkan di kaki mereka. Tapi apabila imannya tidak benar, maka Masya Allah, makhluk-makhluk ini akan membuat dia takut. Orang yang beriman ini hidupnya tenang, nyaman, nggak gelisah, nggak gentar. Nabi SAW ketika melakukan perjalanan, beristirahat di bawah pohon, Nabi SAW bawa pedangnya digantung di pohon. Tiba-tiba ketika Nabi SAW terlelap sebentar, datang orang Badui, diambil pedang Nabi SAW, dibuka dari sarungnya, diluluskan. Ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedangku ini? Apa jawab Rasulullah SAW? Allah. Beliau tenang saja, padahal posisi beliau dalam keadaan rebahan, duduk. Sementara orang Badui dalam keadaan berdiri. Kalau dari segi zahirnya orang berkelahi, pasti orang berdiri yang menang, orang yang duduk pasti kalah. Tetapi karena di hati beliau ada la ilaha illallah, beliau tenang. Begitu mendengar ucapan la ilaha illallah, begitu mendengar ucapan Allah, ini tangan orang Badui yang memegang pedang gemetar dia. Karena ucapan yang keluar lafaz Allah dari lisannya Rasulullah ini mengandung kekuatan lebih dahsyat dari bom nuklir. Beda dengan ucapan lafaz kita, Allah beda. Ucapan lafaznya Allah dari lisan Rasulullah ini ada kekuatan, ada lebih dahsyat dari bom nuklir, sehingga pedang yang dipegang di tangan ini gemetar, jatuh, diambil oleh Rasulullah. Wahai fulan, siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedang ini? Karena di hati orang Badui nggak ada Allah, tidak ada la ilaha illallah, maka dia katakan ya Muhammad hanya belas kasihmu saja. Artinya dia minta maaf. Jadi hadirin yang mulia, orang yang di hati ada Allah, ada la ilaha illallah, hidup dia tenang, nyaman, bahagia.
nggak gentar, nggak gelisah Pak, nggak kikuk, nggak gerabak-gerubuk, nggak gebek gitu, nggak ketakutan, nggak, tenang ya. Dalam keadaan damai, rusuh, nggak masalah, tenang, nggak khawatir karena dia yakin ada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah di istana Firaun, sebagian pengikut Firaun beriman pada Musa alaihissalam. Firaun marah, dikejar, lari di depan lautan, di belakang Firaun bersama tentara. Pengikut yang baru beriman, nah, karena imannya baru iman, ya iman baru, bingung dia. Ya Musa, celaka kita. Di depan lautan, di belakang ada Firaun. Gimana nih? Binasa kita. Tapi apa kata Musa alaihissalam? La, tidak. Innallaha, Allah bersama aku. Nah, hadirin yang mulia, seorang dai ini karena hari-hari kerjanya dakwah, hidup dia nyaman, tenang. Walaupun keadaan genting, membahayakan, di depan lautan bisa tenggelam, di belakang Firaun, mati, bahaya. Tapi orang hatinya ada Allah, nggak masalah, tenang aja, pasti Allah akan bantu, Allah akan selesaikan masalah. Inilah orang yang bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang perlu kita usahakan. Bagaimana yakin kita ini benar-benar masuk dan yang hari-hari kita lafadzkan, yang hari-hari kita baca, yang hari-hari kita zikirkan, la ilaha illallah Allah. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan hanya sekedar di lisan. Kalau di lisan itu burung beo pun juga bisa. Burung beo diajarin ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa aja. Tapi yang diinginkan oleh Allah, bagaimana di hati ini ada keagungan Allah. Sehingga nanti begitu nanti di dalam kubur itu akan ditanya oleh malaikat di kubur, marabbuka, siapa Rabb kamu? Ini lisan dikunci. Yang bisa jawab adalah isi hati kita. Ini yang kita ingin usahakan. Nah, hadirin yang mulia, maka maksud kami datang rombongan seperti ini adalah untuk itu Pak. Kita keliling dari masjid ke masjid, ajak manusia kepada agama, ajak manusia masuk masjid, supaya keagungan Allah ada di dalam hati kami dan ada di dalam hati saudara-saudara muslim. Inilah maksud rombongan keliling dari masjid ke masjid, syiarkan Islam, ajak orang taat pada Allah, supaya la ilaha illallah ini ada dalam hati kami. Ini tujuan utama ke sana. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha ini, usaha dakwah yang kita buat ini adalah usaha memasukkan iman. Karena iman ini nggak bisa kita dapatkan dengan santai-santai, tapi dengan pengorbanan, dengan perjuangan. Sebagaimana pengorbanan dan perjuangan para nabi, baru nanti iman akan masuk. Bagaimana dulu Rasulullah SAW perjuangan seperti itu, mendatangi manusia, berenang di tengah-tengah lautan manusia. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah, kamu akan bahagia. Begitu. Jadi berenang di tengah-tengah lautan, jumpai manusia, macam-macam karakter manusia. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, semua dijumpai. Tapi itu Pak. Kalau kita tinggal misalkan di Warudoyong, kita jumpai orang di Warudoyong. Kita tinggal di Citamiang, jumpai semua orang di Citamiang. Terutama yang laki-laki dengan laki-lakinya, wanita dengan kaum wanita. Yang balik kita jumpai, kita bujuk rayu, kita ajak dengan kasih sayang untuk sama-sama jalankan perintah Allah, sama-sama taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita datang sekarang pada orang Muslim, dulu Nabi SAW kepada orang non-Muslim, maka tantangannya berat seperti itu. Tantangannya berat hadirin yang mulia. Tapi Masya Allah, imannya pun kuat, jadi meningkat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah maksud daripada kami rombongan yang mungkin juga nanti akan datang lagi ke sini ini seperti ini Pak, untuk memasukkan kalimah la ilaha illallah ke dalam hati. Nah maka kami inginkan juga, kami berharap kepada Allah mudah-mudahan Bapak bisa luangkan waktu Pak, luangkan waktu ikut sama-sama teman-teman Bapak di sini di Masjid Al-Falah ataupun di Al-Ihsan, sama-sama latihan, sisihkan waktu 2-3 hari setiap bulan seperti ini dengan harta dan diri sendiri supaya yakin kita meningkat. Karena kalau tidak diusahakan iman nggak meningkat. Insya Allah niat semua Pak ya. Nah, ini caranya seperti ini. Datang ke satu kampung, ajak manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang. Ada hadis mengatakan tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudara muslim kamu sebagaimana cinta pada diri sendiri. Maka bukti cinta kita, iman kita pada saudara muslim kita, kunjungin, datangin dengan kasih sayang, bukan dengan marah, tapi dengan kasih sayang. Sebagaimana kita mencintai pada diri sendiri. Jadi insya Allah niat semua Pak ya. Hadirin yang mulia, kami satu rombongan dari Nengleng, nah, ada yang dari Gedung Panjang, ada yang Gedung Karang,
kami telah iktikaf di sini alhamdulillah 3 hari. Kami ucapkan atas nama rombongan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz, kepada jamaah masjid di sini. Kami bisa beriktikaf di sini 3 hari. Air yang digunakan untuk berwudu semoga Allah Taala ganti dengan semoga Allah Taala hilangkan haus nanti di padang mahsyar. Lampu listrik yang digunakan untuk baca Quran semoga menjadi penerang di alam kubur. Bila ada kesalahan tutur kata, hak-hak saudara muslim di sini yang belum tertunaikan, kami mohon maaf. Dan kami juga berharap kepada Allah mudah-mudahan bapak-bapak dari sini Warudoyo ini bisa datang nanti ke Citamiang, di masjid-masjid Citamiang, insya Allah akan kita sambut. Itu saja silaturahmi ini, dan mungkin kurang jam 8 jam 9 kami akan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.